Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh Ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya kalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah kalau sehat semua. Dan Ibu harap kalian bisa absen di kolom komentar YouTube Ibu ini ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kalian ingat tidak? Kemarin kita belajar tentang apa? Iya, yaitu materi matematika tentang bentuk pecahan. Bentuk pecahan ada berapa? Ada 4. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang keempat persen. Oke, kita sekarang akan belajar tentang penjumlahan. Yang mana penjumlahan pecahan biasa, penjumlahan pecahan campuran, penjumlahan pecahan desimal, dan penjumlahan persen. Oke, sekarang kita akan melakukan penjumlahan pecahan biasa terlebih dahulu. Yang mana angka pecahan biasanya 2/4 ditambah 3/3. Yang mana 2 itu pembilang dan 4 penyebut. Kita menjumlahkannya dengan cara menyamakan terlebih dahulu penyebutnya atau dikalikan. Di situ kan penyebutnya 4 dan 3. Berarti kita mengkalikannya, yaitu 4 kali 3. 4 kali 3 yaitu 12. Berarti kita sudah menemukan penyebutnya, yaitu sama-sama 12. Kemudian pembilang yaitu 2 dan 3 kita kalikan silang dengan penyebutnya, yang mana 2 dikalikan 3 dan 3 dikalikan 4. Nah, 2 kali 3 yaitu 6 ditambah 3 dikali 4 12. Jadi pembilang kita ada 6 dan 12, serta penyebut kita 12. Jadi 6 tambah 12 per 12. Kemudian pembilang kita 6 tambah 12 dijumlahkan terlebih dahulu. 6 tambah 12 yaitu 18, dan penyebut kita yaitu 12. Jadi 18 per 12. Kemudian 18 per 12 ini bisa disederhanakan lagi, yang mana 18 dibagi 12 yaitu dapat 1, sisanya 6. Benar. Jadi kita menulis angka 1 terlebih dahulu, yaitu 1 ini bilangan bulat ya. Nah, 1 sisanya 6. Jadi 6 disebutkan pembilang dan 12 tetap ya, karena kita penyebutnya dari awal 12. Jadi 1 6 per 12. Nah, seperti itulah nak cara menghitung penjumlahan pecahan biasa. Kemudian kita lanjut penjumlahan di pecahan campuran. Di pecahan campuran ini ada angka 3, 1/2 ditambah 2, 3/3. Cara menghitungnya, kita mengkalikan dulu bilangan bulat dan penyebutnya. Jadi bilangan bulatnya ada 3 dan 2. Jadi kita menghitungnya di yang pecahan campuran yang awal terlebih dahulu ya, yaitu 3, 1/2. Jadi bilangan bulatnya 3 dan penyebutnya 2. 3 dikalikan 2, kemudian hasilnya 6. Lalu ditambah pembilang, yaitu 1. Jadi 3 dikali 2 itu 6, ditambah 1 jadi 7.
Nah, kita tulis hasilnya 7 dan penyebutnya tadi yaitu 2. Jadi kita tulis 7/2. Kemudian pecahan yang selanjutnya yaitu 2/3/3. Kita mengkalikan dulu pembilang dan penyebutnya. Jadi 2 dikali 3 itu 6. Kemudian 6 ditambah pembilangnya yaitu 3. 6 ditambah 3 hasilnya 9. Jadi kita menulisnya 9/3 karena 3 sudah dari awal yaitu penyebutnya 3. Jadi hasilnya 7/2 ditambah 9/3. Kemudian cara selanjutnya kita mencari KPK terlebih dahulu. KPK dari penyebutnya agar bisa menyamakan penyebut. Yaitu penyebutnya ada 2 dan 3. Kita mencari KPK 2 dan 3 terlebih dahulu. KPK 2 dan 3 kita sudah menemukan yaitu 6. Jadi penyebut kita sudah sama-sama angka 6. Kemudian dilanjutkan 6 dibagi 2, yaitu dibagi 2 penyebut dari 7/2. 6 dibagi 2 itu 3. Hasilnya 3 ya, 6 bagi 2. Kemudian hasil tadi 3 dikalikan 7, yaitu 7 dari pembilang. Jadi 3 dikali 7 hasilnya 21. Dan kita mendapatkan hasil 7/2 itu 21/6. Kemudian yang 9/3 tadi penyebutnya kan kita sudah menemukan 6. Jadi 6 dibagi 3 hasilnya 2. Dan 2 dikalikan 9. 2 kali 9 hasilnya 18. Benar. Jadi hasil dari 9/3 itu 18/6. Kenapa 6? Karena kita sudah mencari KPK 2 dan 3-nya ya. Jadi hasilnya 21/6 ditambah 18/6. Selanjutnya, penyebut angkanya sudah sama ya. Jika angkanya sudah sama, berarti kita hanya menambahkan pembilangnya saja. Jadi pembilang kita ada 21 dan 18. Jadi 21 ditambah 18 hasilnya benar 39. Jadi 39/6 karena penyebutnya tadi sudah sama angkanya, kita pindahkan saja. Jadi hasilnya 39/6. 39/6 ini bisa disederhanakan. 39 dibagi 6 hasilnya? Iya, hasilnya 6. Sisa 3. Jadi kita menulisnya 6 atau bilangan bulat yaitu 6. Kemudian sisanya 3. Sisa pembagian kita itu ditulis paling atas. Kenapa? Karena dia bisa disebutkan sebagai pembilang. Jadi 6 3/6. Kenapa per 6? Karena dari awal kita sudah menemukan KPK 2 dan 3 yaitu 6, yaitu sebagai penyebut. Jadi 39/6 bisa disederhanakan menjadi 6 3/6. Nah, begitulah cara menghitung penjumlahan pecahan campuran. Paham semuanya? Ibu harap paham ya. Kemudian kita akan lanjut ke penjumlahan pecahan desimal.
Kalian sudah mengetahui ya pecahan desimal itu seperti apa? Pecahan desimal itu angka yang ditandai dengan koma. Seperti Ibu jelaskan minggu lalu, yaitu 0,5. Itu yang disebutkan pecahan desimal atau 5/10. Di sini Ibu mempunyai angka 0,5 ditambah 0,1. Gimana kita menjumlahkannya? Kita jumlahkan menurun. Gimana menurun? Yaitu lihat ya. Contohnya di samping. 0,5 bagian atas dan 0,1 bagian bawah. Kita jumlahkan. 5 ditambah 1 itu hasilnya 6. Kemudian komanya kita turunkan. Dan kita menjumlahkan 0. 0 ditambah 0, maka hasilnya tetap 0. Jadi hasilnya 0,6. Paham semuanya? Ibu punya contoh satu lagi, yaitu 0,75. Ini angka belakangnya koma ada 2 ya. Jadi 0,75 ditambah 4,21. Jadi pecahan desimal ini bukan semuanya angka depannya itu 0. Bisa saja 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi sesudah angka tersebut ditandai dengan tanda koma. Nah, di sini contoh kedua yaitu 0,75 ditambah 4,21. Cara menghitungnya tetap sama dengan contoh awal, yaitu kita menjumlahkannya menurun. Jadi 0,75 bagian atas, bagian bawah 4,21. Kita hitung. 5 ditambah 1 hasilnya 6. Kemudian 7 ditambah 2 hasilnya 9. Koma diturunkan. 0 ditambah 4, maka hasilnya 4. Jadi hasil 0,75 ditambah 4,21 yaitu 4,96. Nah, seperti itu ya cara menghitung atau menjumlahkan pecahan desimal. Selanjutnya yaitu penjumlahan persen ya. Penjumlahan persen ini Ibu mempunyai angka 10% ditambah 20%. Lihat di samping. Cara menjumlahkannya sama dengan pecahan desimal, yaitu kita menjumlahkan dengan cara menurun. Nah, yang pertama bagian atas itu 10%. Tanda persen tersebut kita ikuti. Maksudnya 10 kita tulis persen juga, seperti itu tandanya ya, 10%. Kemudian bawahnya 20%, kita jumlahkan. Tanda persen kita turunkan, karena sama-sama persen ya, jadi kita turunkan. Kemudian 0 ditambah 0 tetap 0. Jadi sebelahnya persen tadi, sebelah kirinya itu 0. Kemudian 1 ditambah 2 hasilnya 3. Jadi 3. Maka 10% ditambah 20% hasilnya 30%. Pinter. Gimana? Sudah paham semuanya? Bagaimana kita menghitung dari pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persut? Sudah paham semuanya? Jika sudah paham, Ibu memberikan latihan ya untuk kalian. Kalian harus mengerjakannya apa yang Ibu jelaskan tadi, seperti jalan-jalannya. Karena kita tidak mungkin ya sekolah langsung tiba-tiba datang ke sekolah. Pasti kita harus jalan terlebih dahulu. Entah itu jalan kaki, naik sepeda, naik motor, ataupun mobil. Jadi kita menjumlahkan atau mengerjakan matematika ini harus ada
jalannya, yaitu dengan cara Ibu tadi, dengan menjumlahkan, membagikan, mengkalikan, dan menyusun satu per satu. Sudah paham semuanya? Paham ya? Ibu harap semuanya bisa dan kerjakan soal yang Ibu berikan. Kemudian, jika sudah selesai, kumpulkan di meja Ibu ya. Oke, Ibu tunggu kalian mengerjakan. Sudah semuanya? Alhamdulillah kalau sudah. Ibu mau mengingatkan, kita harus bersyukur untuk hari ini kita sudah belajar tentang matematika mengenai bentuk pecahan dan cara kita menjumlahkannya pecahan-pecahan. Dan Ibu mau nanya kepada kalian, tadi kita sudah belajar penjumlahan apa saja? Iya, ada penjumlahan pecahan biasa, campuran. Ya, pinter. Semoga ilmu kita yang dapatkan hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Dan kita harus wajib mengucapkan dengan kata Alhamdulillah. Kemudian kita akhiri ya pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.